Assalamualaikum, hai Sobat Muslim. Pada tahun 2000-an, kita sempat digemparkan dengan adanya orang sakti dari India. Dia bisa melakukan banyak hal-hal ajaib di luar logika, sehingga mampu menarik begitu banyak pengikut. Siapakah dia? Sosok tersebut bernama Satya Sai Baba. Satya Sai Baba lahir pada tanggal 23 November 1926 di daerah Puttaparthi, Madras Presidensi British India yang sekarang bagian dari Andhra Pradesh, dan meninggal pada tanggal 24 April 2011 pada usia 84 tahun di Puttaparthi, Andhra Pradesh, India. Sai Baba lahir dengan nama asli Satya Narayana Raju, dengan nama keluarga Ratnakara. Ia adalah seorang guru. Dia pencipta lagu atau puisi dan filsuf India Selatan, dan para pengikutnya sering menggambarkan dia sebagai orang suci. Bahkan sejak kecilnya, kecondongan spiritual serta sifat kontemplatifnya memang sudah berbeda dibanding anak-anak seusianya. Sehingga di antara teman-teman serta penduduk desa, Sai Baba sering dikenal sebagai guru atau Brahmajnani, yang artinya seseorang yang mengenali Brahman atau Tuhan. Baru kemudian, pada tanggal 20 Oktober 1940, Sai Baba membuat sebuah deklarasi historis tentang misi kehadirannya, yakni untuk menyadarkan umat manusia tentang sifat ketuhanan yang laten ada di dalam diri setiap orang. Salah satu pesan Sai Baba adalah, "Aku datang untuk menyalakan pelita cinta dalam hatimu, untuk melihat pelita itu bersinar dari hari ke hari dengan menambahkan minyak. Aku datang bukan atas nama suatu agama yang eksklusif. Aku tidak datang untuk misi publisitas untuk sebuah sekte atau kepercayaan. Juga aku tidak datang untuk mengumpulkan pengikut untuk sebuah doktrin. Aku tidak punya rencana untuk menarik murid-murid atau pengikut. Aku datang untuk memberitahu engkau tentang hal kesatuan bakti, prinsip spiritual, jalan cinta kasih, kebajikan cinta kasih, tugas cinta kasih, dan kewajiban dengan dasar cinta kasih." Meski memiliki banyak jemaat dan pengikut, Sai Baba mengatakan tidak pernah membuat agama. Ia mengajarkan pada para pengikutnya bahwa semua agama itu sama, dan ia tidak suka akan orang yang berpindah agama. Sai Baba berkata, hanya ada satu agama, agama cinta. Hanya ada satu bahasa, bahasa hati. Hanya ada satu kasta, kasta kemanusiaan. Hanya ada satu Tuhan, Dia ada di mana-mana. Diperkirakan terdapat 1.200 pusat Satyana Sai Baba yang tersebar di 114 negara yang mengajarkan tentang faham Sai Baba. Bahkan di India sendiri, Sai Baba mampu menarik banyak pengikut dari kalangan menengah ke atas atau warga perkotaan yang hidup berkecukupan, berpendidikan, dan berpandangan terbuka terhadap pemikiran barat. Bahkan sejumlah presiden dan perdana menteri dari sejumlah negara juga menjadi pengikutnya. Berbagai kesaktian dan keajaiban yang tidak masuk akal dapat dilakukan oleh Sai Baba. Dia bisa mengeluarkan emas, menyembuhkan orang sakit, bahkan kabarnya dia juga pernah menghidupkan orang yang sudah mati berkebangsaan Amerika Serikat bernama Walter Cronkite pada tahun 1971. Bahkan di Indonesia sendiri, kabarnya Sai Baba juga pernah berkunjung ke daerah Papua di masa kekeringan. Dan dengan kesaktiannya, dia menghentakkan kakinya ke tanah, lalu keluar sumber air yang cukup deras dari dalam tanah tersebut. Mungkin Sai Baba adalah salah satu fitnah dunia yang memang sudah ditakdirkan untuk menguji umat akhir zaman. Sebagaimana Dajjal, dia akan memamerkan berbagai kesaktian dan iming-iming kekayaan dunia untuk menggoda kita agar mengikutinya. Nauzubillah min dzalik. Namun meski dianggap sebagai orang suci dan maha guru yang sakti dengan berbagai keajaiban, Sai Baba juga memiliki berbagai skandal
Banyak dari para pengikutnya yang melapor bahwa mereka telah dilecehkan oleh Syekh Baba, dan kebanyakan dari mereka adalah para pemuda. Sebagaimana sebuah isu menyatakan bahwa Syekh Baba memang menyukai sesama jenis, terutama yang masih muda. Biasanya mereka akan dipanggil ke kamarnya secara pribadi dengan alasan untuk pengobatan atau untuk pemberkatan. Lalu yang terjadi setelahnya adalah pelecehan seperti yang sudah banyak dilaporkan. Namun bagi beberapa pengikut Syekh Baba yang fanatik, menganggap hal tersebut hanyalah fitnah semata untuk merusak nama baik Syekh Baba. Mereka beranggapan berbagai tuduhan miring yang ditujukan ke Syekh Baba adalah memang rencana agung dari Sang Maha Guru. Mereka berkata, setiap guru yang terkenal harus menghadapi berbagai pandangan miring selama hidupnya. Semakin sering dia dikritik, maka berarti dia telah menang. Apapun pendapat Anda tentang Syekh Baba setelah menonton video ini, semua kembali lagi pada hati Anda. Tapi menurut saya pribadi sebagai seorang muslim, semua keajaiban dan kesaktian yang dimiliki oleh Syekh Baba tak ubahnya seperti ilmu sihir. Dia mencoba menarik kita dengan cara membuat kita takjub, sehingga lambat laun akan mengikis akidah yang kita percaya secara perlahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.